Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semuanya yang sudah bergabung, selamat datang dan jazakumullah khair. Terima kasih yang sudah bergabung untuk diskusi buku agenda pertama kita di tahun 2023 di grup Serambi Rahmah Study Club. Ya, untuk agenda kita yang pertama ini kita mau bahas buku Al-Muhaditsat karya Dr. Muhammad Akram Nadwi. Rencananya kita sebenarnya hari ini mau bahas sampai bab pertama ya Mbak Ipa, tapi ternyata setelah dibaca, aku yang baru baca pekan ini, ternyata setelah dibaca di bagian pendahuluan aja itu sudah ini ya, kalau misalnya kita breakdown ke sebuah diskusi itu bisa jadi panjang juga gitu. Jadi kita lihat aja hari ini kita bisa sampai mana pembahasannya. Seperti itu. Untuk teman-teman yang mau bergabung nanti silakan saja langsung boleh ini ya request atau bisa melalui kolom chat di grup gitu, kalau misalnya mau menyampaikan insight-nya atau bertanya atau apapun lah ya yang berkaitan dengan diskusi kita hari ini gitu. Nah, sebelum ke pembahasan bukunya, aku tertarik ke ininya sih sebenarnya di awal, sosok penulisnya. Ini terus terang, aku baru tahu kalau di Cambridge itu ada Muslim Islamic College. Ya. Setelah baca buku ini, setelah nyari profil Muhammad Akram Nadwi. Kalau tokoh beliau, Dr. Akram ini sebenarnya udah sering dengar, cuma karena nyari biografinya kan di Google, ternyata ya baru tahu ini kalau ada Muslim Islamic College gitu ya di Cambridge. Karena selama ini yang aku tahu itu Cambridge Muslim College gitu ya, itu yang dekannya kalau tidak salah Syekh siapa ya, yang orang Inggris itu, yang jurusan utamanya itu psikologi Islam ya kalau nggak salah Mbak Ipa ya. Jadi ini ternyata beda ini lagi, beda institusi lagi, beda apa ya bahasanya ya, kayak beda fakultas gitu. Dan isinya di dalamnya itu lebih ke kajiannya tafsir dan hadis gitu. Beliau adalah dekan di fakultas itu. Terus ke bukunya ya, ternyata buku ini adalah mukadimah. Ya, jadi buku setebal hampir 400 halaman ini ternyata hanya mukadimah dari sebuah bahasanya ya, kumpulan biografi para ahli hadis perempuan yang rencananya ada 43 jilid. Ini sebenarnya udah jadi apa belum ya Mbak ya, yang buku jadinya itu? Kalau nyimak podcastnya teman-teman Islam Historis sih katanya belum jadi, belum selesai lah gitu. Belum selesai ya. Dan menariknya tuh beliau itu sampai menghabiskan waktu 10 tahun lebih buat nyusun ini, dan yang sedang kita diskusikan ini itu hanya mukadimahnya, hanya ringkasnya aja. Segitu tuh hanya ringkasannya aja, dan rencananya sekitar ada 40 jilid gitu, Masya Allah. Banyak sekali ya. Iya, dan ini yang bikin aku ini ya agak shock gitu pas bacanya, oh masih ada ya ulama kekinian yang ini se-passionate itu gitu untuk bikin karya yang sebuah karya besar gitu ya. Karena biasanya kan kita kalau bahasan tentang kitab-kitab yang sampai berjilid-jilid itu biasanya penulisnya adalah ulama-ulama klasik gitu kan, kayak
dulu waktu masih awal-awal tahu mukadimahnya Ibnu Khaldun aja udah kaget gitu kan. Ternyata kitab aslinya 8 jilid ya. Kemudian kesini makin kita tahu bahwa memang tradisi ulama kita itu ketika memang mau menjelaskan sesuatu yang perlu untuk dijelaskan ya bisa sampai berjilid-jilid. Dan ini ulama kontemporer masih hidup sampai sekarang dan sepassionate itu untuk bikin karya yang ini ya, apa namanya, mungkin kalau bisa dibilang ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak dibahas gitu ya sama ulama-ulama yang lain, sampai 40-an jilid, luar biasa. Ini kalau misalnya nanti kita bahas kalau misalnya bukunya udah ada gitu kita bahas, bisa seumur hidup kayaknya bahasnya. Menariknya tuh apa ya, waktu denger podcast dari teman-teman yang lain gitu ya, beliau itu latar belakang nulis ini itu pertamanya karena dari perkumpulan kayak beliau menghadiri semacam seminar, di situ ada ini ya mungkin perbandingan antar agama dan atau semacamnya gitu, dan di sana itu dikomenin bahwa oh ternyata di Islam itu peran perempuan itu nggak sesignifikan itu ya gitu, maksudnya nggak penting-penting amat gitu. Terus beliau kan terpanggil akhirnya oh nggak gitu loh, peran perempuan itu luar biasa besar. Akhirnya beliau menjawab itu dengan karya ini gitu, dan ya masya Allah beliau menyiapkan dengan sebegitu lamanya risetnya gitu ya, karena memang untuk menyusuri apa cerita-cerita atau riwayat-riwayat dari sahabiah itu memang harus menyisir kitab demi kitab gitu ya. Kita nggak nemu segampang nemu kisah-kisah tentang ulama laki-laki gitu ya. Ada cuman tersebar di berbagai kitab, manuskrip dan sebagainya gitu. Bahkan diceritakan itu Dr. Akram itu sampai ia nyari gitu dengar dari manuskrip bahasa lain gitu, nggak hanya bahasa Arab tapi juga dari dokumentasi dari bahasa lain selain itu, dan wujudnya pun juga bukan selalu dalam bentuk dokumentasi kitab tapi juga kayak apa ya, sesuatu yang masih paper gitu kali ya, maksudnya belum dalam bentuk buku untuk menelusuri ini gitu ya. Beliau tuh sebegitu niatnya gitu ya untuk membuktikan bahwa begitu besarnya peran perempuan dalam dunia apa pendidikan Islam maupun juga terutama dalam bidang hadis yang beliau membidangi gitu ya, sampai mengumpulkan 80.000 ulama hadis perempuan. Itu kan luar biasa besar, dan belum menyebutkan di sini 80.000 itu belum seberapanya gitu. Iya, dan itu yang sanggup beliau kumpulkan aja gitu ya. Dan di pengantarnya kan juga menyebutkan saya mengundang teman-teman yang lain untuk meriset dengan tema yang hampir sama tapi mungkin keterlibatan perempuan dalam bidang-bidang lain gitu selain dalam bidang hadis gitu. Jadi ya kesan pertama saya baca buku ini tuh oh kita itu gitu ya, apa ya, di sekeliling kita itu wacana kesetaraan gender, wacana tentang betapa perempuan harus maju, itu kan sangat masif ya, apalagi saya di Fakultas Sastra gitu ya, pas kuliah gitu, itu sangat masif kan kajian feminis dan sebagainya gitu, aktivis-aktivis perempuan. Tapi setelah baca buku ini itu kayak bengong gitu loh, betapa luar biasanya peran apa perempuan dalam Islam itu bahkan beratus-ratus tahun sebelum wacana semacam feminis itu muncul gitu. Aku juga ini sih sempat mikir waktu baca ini juga sempat mikir kenapa ya kita muslimah dalam sejarah peradaban Islam itu nggak banyak dokumentasinya itu. Aku pikir karena sebenarnya kita nggak perlu pengakuan itu gitu ya. Maksudnya gini, buku ini Dr. Akram menulis buku ini karena pertanyaan gitu ya, karena dipertanyakan peran muslimah dalam dunia Islam gitu, maka kemudian ini ditulis. Sejujurnya aku juga ngerasa gini, apa namanya, kayak istri-istri Rasul gitu. Istri-istri Rasul itu kan yang apa namanya, yang terkenal itu kan hanya beberapa ya, tapi yang lainnya itu kan kita jarang banget dengar
ininya kisahnya, walaupun sebenarnya mereka juga punya peran gitu, tapi aku sih rasanya gini, ya sebenarnya kita gitu sebagai muslimah ternyata sebenarnya nggak perlu banget gitu untuk tampil ke depan gitu, walaupun sebenarnya kita punya peran. Dan ini yang kemudian apa ya, kayak dijadikan senjata gitu ya sama orang-orang di luar sana untuk bilang bahwa muslimah itu perempuan dalam Islam itu apa, terbelakang gitu, nggak dikasih panggung, nggak dikasih tempat untuk tampil ke depan gitu. Padahal ya emang kenapa kalau di belakang gitu kan sebenarnya apa ya, begitu penting gitu ya kalau untuk orang-orang sekarang untuk hadir tampil di depan, dilihat orang sebagai seseorang atau sebagai sesuatu yang penting gitu. Sementara dalam Islam itu posisi itu nggak penting, yang penting itu ininya apa namanya, perannya sebenarnya. Ketika kita di belakang sekalipun, kalau peran kita penting ya tetap akan jadi penting, karena yang kita cari itu kan perhatian dari Allah gitu kan, bukan dari manusia. Nah, aku memandangnya sih kayak betapa sangat berbeda ya point of view orang-orang di luar Islam dengan point of view kita sebagai seorang muslimah gitu, sehingga apa ya jadinya, ya memang nggak pernah akan ketemu gitu kalau misalnya kita mau pakai cara pandang mereka untuk melihat seorang perempuan sebagai manusia gitu. Tapi di sisi lain karya ini jadi akhirnya menyadarkan kita bahwa muslimah itu perannya besar gitu, dan secara tidak langsung ternyata selama ini kita juga sudah terjebak dengan pemikiran bahwa ya udah perempuan itu di rumah aja ngurus anak udah begitu. Padahal sebenarnya jauh lebih besar dari itu, kita punya peran yang sama secara keilmuan ya. Kita punya peran dan tugas yang sama dengan laki-laki. Iya. Iya benar sih, terutama peran ini ya, selama ini kita sendiri ya, yang seorang muslim itu lebih sering mendengar apa ya, cerita-cerita tentang Ummahatul Mukminin, tentang sahabiah yang peran-perannya itu khas wanita ya, seperti mendukung suami dalam berdakwah, kemudian membesarkan anak-anak gitu ya. Kayak di cerita buku Ibunda Para Ulama kan lebih banyak mensupport gitu ya. Tetapi di buku ini itu menampilkan sesuatu yang selama ini kayaknya kita jarang deh mengekspos ini gitu loh, yang ternyata memang sejak zaman Rasulullah itu, sejak zaman sahabiyah itu, peran perempuan di sini ya, itu dalam mengemban misi untuk menyebarkan Islam itu bukan hanya sebagai penyemangat suami gitu ya, tim hore suami untuk berdakwah gitu ya, tetapi justru juga tampil di depan, tampil sejajar dengan laki-laki dalam menyebarkan ilmu gitu ya. Dan bahkan ya salah satu yang paling luar biasa besar perannya, dan ya kita selama ini memang tahu ya, itu adalah Aisyah ya, istri Rasulullah. Beliau kan salah satu muhadis dengan hafalan terbanyak gitu ya. Bahkan terbanyaknya itu bukan hanya di kalangan perempuan, tapi di antara yang terbanyak di antara yang meriwayatkan hadis gitu. Jadi betapa luar biasanya peran perempuan, dan juga di samping itu juga ada banyak ya, ada Ummu Sulaim, ada Ummu Darda dan sebagainya gitu. Betapa sejak zaman sahabat itu peran wanita itu luar biasa besar gitu. Apalagi nanti kalau kita baca bukunya, ini masih di pengantar gitu ya. Itu kita akan disuguhkan bagaimana apa ya, istimewanya perempuan itu bahkan di hadapan Allah gitu loh. Itu kita akan disajikan dengan kisah-kisah bagaimana turunnya ayat itu berkaitan dengan beberapa kasus perempuan yang langsung dijawab oleh Allah gitu. Dan itu bukan kasusnya, bukan hanya kasusnya istri Nabi, tapi bahkan kasusnya muslimah pada saat itu gitu. Salah satunya kan Khansa gitu ya, yang kalau nggak salah itu ini ya, Khansa yang mau dijodohkan dengan
seseorang gitu dijodohkan oleh ayahnya dengan seseorang, tetapi dia menolak gitu. Kemudian kan mengadu sama Rasulullah gitu ya, yang akhirnya turun ayat yang mana memang perempuan itu boleh menolak gitu ya, menolak untuk dijodohkan. Artinya perempuan itu punya hak untuk decide gitu, apakah aku mau nikah sama dia atau enggak gitu. Dan itu langsung turun ayat gitu. Juga salah satunya juga ayat tentang ini perempuan yang dibilang sama suaminya, kamu seperti punggung ibuku gitu. Yang akhirnya kan iya, Allah ya. Nah itu kan yang dia kemudian apa ya, sama suaminya diminta untuk melayani ya, tidur bersama, tapi dia menolak gitu. Akhirnya aku tahan sampai turun ayat dari Allah gitu, sampai akhirnya benar dijawab sama Allah, ada ayat turun terkait dengan itu gitu. Dan pasca itu begitu Kaulah itu ngomong sama sahabat gitu ya, semuanya diem, termasuk ketika Umar lewat sama temennya, Kaulah mencegat gitu ya, mau menasehati Umar gitu. Umar diem gitu. Terus ditanya sama sahabat yang lain, kok kamu diam sih gitu, kok ini kayaknya kalau udah banyak ngomong udah gitu. Terus Umar malah justru menyuruh diam sahabat yang mengingatkan Allah ini gitu, yang ngandang ini kan. Terus ditanya kenapa gitu, Allah aja mendengarkan Kaulah gitu, mendengarkan keluhan Allah, maka aku lebih berhak untuk mendengarkan dia gitu. Jadi luar biasa gitu ya, bagaimana peran-peran sahabat ini, bahkan kedudukannya yang kemudian sama antara mukmin laki-laki dan perempuan itu, kisah-kisahnya juga terabadikan dalam Quran, dan persoalan-persoalannya itu juga dijawab oleh Allah lewat Al-Quran gitu ya. Itu yang menurutku wah luar biasa gitu ya, bagaimana bahkan Allah sendiri yang yang akhirnya membuat kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama gitu di dalam Islam, itu dijawab langsung lewat Al-Quran gitu. Iya. Terus kita ke ini dulu ya. Jadi kalau teman-teman yang punya bukunya, udah punya bukunya, kita lagi bahas di pengantar penulis ini, yang menurutku menarik untuk kita diskusikan adalah yang pertama. Nih sekarang ke bagian ini. Struktur penulisan buku ini dijelaskan oleh Dr. Akram di sini. Yang pertama bahwa beliau menyatakan buku ini bukan kajian tentang studi perempuan. Jadi memang buku ini niatnya adalah pembukaan dari biografi dari para muhaditsat. Jadi bukan tentang kajian apa ya, kalau mungkin sekarang bilangnya kajian gender gitu ya, kajian tentang perempuan tuh bukan yang seperti itu, karena memang beliau bukan ahli ya, bukan pakarnya di bidang itu gitu. Jadi karena beliau tahu tentang hadis, jadi ya beliau nulis ini tentang biografi para ahli hadis di kalangan perempuan. Nah, yang menarik bahwa kebanyakan dari muhaditsat ini saya bacain. Kebanyakan dari muhaditsat ini adalah anak-anak perempuan dari para laki-laki yang menyandang gelar qadhi, imam, al-hafidh, dan lain-lain. Nah, ini menurutku penting untuk kita ingat gitu, bahwa kita itu harusnya gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan, harus berkomitmen terhadap pendidikan perempuan gitu, dengan menghormati dan memperlakukan mereka sebagai rekan sejawat dalam keilmuan dan otoritas yang dimiliki dari status tersebut. Gitu. Nah, ini terus terang ya masih banyak, kalau di lingkunganku ya Mbak ya, masih banyak orang itu yang punya prinsip kalau anak perempuan itu di rumah aja. Serius, bahkan keluargaku sendiri gitu, keluarga kandung ya terutama itu. Jadi kalau misalnya anak laki-laki dimasukin ke pondok, yang perempuan tuh katanya nggak usah, ngapain. Anak perempuan itu di rumah, kan nanti dia ngurus anak gitu. Jadi masih banyak banget orang-orang yang berpikiran kalau
perempuan itu harus di rumah. Bahkan aku pernah nggak nonton film dokumenter yang anak-anak penghafal Al-Quran, judulnya Quran by Heart ya kalau nggak salah ya. Itu kan ada satu yang anak perempuan dari Maladewa, itu ayahnya juga kayak gitu. Jadi anak perempuannya itu nggak disekolahin, tapi dia punya definisi sendiri tentang pendidikan gitu. Dia akan jadi ibu rumah tangga, dia harus berpendidikan. Tapi pendidikan dalam frame berpikir sang ayah itu adalah ya udah ngapal Quran aja gitu. Itu masih mending gitu ya, masih mending kayak gitu. Sementara di lingkunganku, ini kasusnya di lingkunganku aja kayak gitu mikirnya, anak perempuan nggak usah kuliah, nggak usah, bahkan mondok aja nggak usah gitu, ngapain. Itu sih yang cukup ini ya, cukup nyesek gitu buatku waktu aku dengar itu dari saudara-saudaraku sendiri gitu. Cuman ya alhamdulillah karena aku diurus orang lain jadi aku disekolahin. Nah, ini yang menurutku juga penting gitu untuk kita ingat sebagai ibu, terutama ya sebagai ibu dari anak-anak perempuan, bahwa ya anak perempuan kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki gitu. Dan ini dicontohkan oleh orang-orang yang soleh di masa lalu. Mereka juga sangat memperhatikan pendidikan anak-anak perempuannya gitu. Iya, sampai nanti kita semakin masuk ke dalam juga ada satu yang aku baru tahu gitu ya. Ternyata Hafsah itu secara khusus sama Rasulullah itu didatangkan seorang guru untuk mengajari menulis gitu, Masya Allah gitu ya. Begitu concernnya Rasulullah untuk mendidik istrinya gitu ya, sampai menghadirkan guru ke rumah untuk ngajarin gitu ya. Itu yang menarik banget sih buat aku gitu. Iya, dan ini juga aku jadi ingat waktu masih di pondok ya. Jadi waktu di pondok kami itu kalau belajar fikih, aku nggak tahu udah pernah cerita apa belum. Kami itu nggak ada istilahnya fikih wanita. Fikih nisa itu nggak ada waktu kami ngaji di pondok. Aku tahu ada istilah dan kitab fikih nisa itu setelah keluar dari pondok. Jadi kalau di pondok namanya ngaji fikih itu ya laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan gitu. Dan apa namanya, nggak pernah ada gitu pemisahan antara ilmu ini untuk perempuan aja, ilmu ini untuk laki-laki aja, itu nggak pernah ada gitu. Itu kan artinya ketika sekarang ini ya jadi melenceng ke situ ya. Aku sih sebenarnya memahaminya ketika para ulama ini misalnya bikin kitab tentang perempuan, tujuannya itu bukan untuk dibaca perempuan sebenarnya, tapi memang ini buku atau ini kitab tentang perempuan, bukan untuk dibaca perempuan. Ngerti nggak sih maksudnya? Dan itu yang aku ngerasanya selama ini banyak disalahartikan ya sama orang-orang. Jadi bahkan suamiku sendiri itu juga waktu aku nanya sesuatu yang berkaitan dengan fikih, ya dia bilang nggak tahu, kan aku bukan perempuan, kata dia. Terus ya tak bercandain akhirnya, untung lo istrimu aku gituin. Kalau misalnya dia punya istri yang maksudnya nggak punya kesadaran untuk belajar, alangkah sedihnya gitu. Padahal sebenarnya ilmu ini penting gitu untuk diketahui semua muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, dikotomi yang semacam ini akhirnya membuat kita jadi mundur lagi. Oh, ini buat perempuan, ini buat laki-laki, padahal sebenarnya nggak begitu. Iya, termasuk juga di pengantar Dr. Akram ini kan banyak memaparkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kayak nggak kayak gitu konsepnya gitu. Itu kan pertanyaan, kalau laki-laki bisa kan, kalau laki-laki bisa kenapa perempuan enggak gitu. Nah, itu kan jadi jadi ini ya, jadi kayak kampanyenya teman-teman feminis gitu ya, untuk ya mengejar itunya gitu loh. Padahal ya di situ Dr. Akram menjelaskan panjang lebar
nggak gitu konsepnya dalam Islam gitu. Dan pertanyaannya nggak pernah dibalik. Gitu. Kalau perempuan bisa, kenapa laki-laki enggak gitu ya? Masak terus dan sebagainya gitu ya. Itu Dan menarik sih. aku pernah diskusi sama seseorang ya yang dia belajar tentang feminisme ini di Instagram. Jadi kami itu dia lagi baca buku feminisme tapi caknya itu dalam perspektif Islam gitu. Dan salah satu dari yang di-mention di buku itu adalah kisah Ummu Salamah yang mempertanyakan kenapa perempuan nggak boleh. Ummu Salamah itu siapa ya? Yang nggak disebutkan dalam Quran. Bukan, yang laki-laki bisa perang. Sementara perempuan enggak gitu kan. Kalau perang kan padahal pahalanya ini kan langsung mati syahid, langsung masuk surga tanpa hisab itu. Terus aku bilang, kenapa hadisnya nggak diselesaikan? Karena padahal setelah itu, setelah pertanyaan itu dijawab oleh Rasul kan mereka pulang dengan damai kan. Gitu. Nah, ini ya itu sih kita tuh juga gitu biasanya memang seringnya ngambil dalil atau hadis maupun ayat itu ya dipotong-potong aja tapi nggak diselesaikan. Padahal sebenarnya bukan seperti itu konsepnya kalau dalam Islam gitu. Dan ini juga jadi ini sih kalau misalnya kita mau gali lebih dalam tentang hadis itu juga sebenarnya memang kalau aku mikirnya gini ya, memang faktanya dalam tradisi sosial dimanapun itu memang perempuan itu dianggap apa ya kelas 2 memang dan wajar jadinya ketika para sahabat perempuan mempertanyakan hal-hal tertentu gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa sebagai seorang muslim kita itu goalnya apa gitu. Jadi kayak misalnya yang hadis tadi itu, kenapa sih para sahabat perempuan mempertanyakan laki-laki yang bisa berperang sementara perempuan harus di rumah, nggak bisa dapat pahala syahid. Tujuannya apa mereka nanya itu? Tujuannya kan bukan aktualisasi diri. Tujuan mereka mempertanyakan itu adalah karena mereka pengen dapat surga lewat jalan tol juga gitu. Jadi tujuannya tuh surga, bukan sekedar tampil ke depan, bukan sekedar terlihat menjadi pahlawan, bukan itu, bukan sekedar aktualisasi diri, tapi tujuannya mereka pengen dapat jalan pintas ke surga seperti para laki-laki. Dan ketika mereka dapat jawaban, kamu bisa juga loh dapat surga tanpa perlu keluar rumah. Ya udah mereka damai aja, udah nggak mempertanyakan lagi itu karena tujuannya sudah tercapai gitu. Makanya waktu itu saya bilang tak bilang kayak gitu ya, kenapa hadisnya nggak diselesaikan, nggak dibahas lagi sama dia. Ya itu yang miss ya, yang miss dari teman-teman di luar sana yang selalu menyuarakan kesetaraan gender. Dua hal yang dari pengantar Dr. Akram Natwi yang disebutkan di situ, ada dua hal yang menarik buat aku. Yang pertama, ketika Dr. Akram bilang para lelaki itu harus berkomitmen mendidik para perempuan, respect terhadap mereka, dan memperlakukan mereka sebagai rekan sejajar dalam ilmu pengetahuan. Ini keren sih. Maksudnya selama ini kayak doktrinasi yang sering kali di ini kan yang mestinya lebih banyak mengenyam ilmu pengetahuan kan seringkali laki-laki gitu ya. Termasuk para orang tua itu kalau misalnya punya anak banyak gitu ya, ada laki-laki perempuan, lebih seringnya orang tua itu lebih yang aku akan nanti kader jadi ulama tuh si ini, dan itu laki-laki biasanya gitu. Termasuk juga dia laki-laki kok, jadi dia harus sekolahnya lebih sekolah misalnya sekolah agamanya harus jauh lebih bagus gitu ya dari perempuan, karena perempuan nanti menjadi ibu bla 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 gitu. Padahal kalau kita baca-baca juga Imam Malik itu punya anak laki-laki dan perempuan, dan ternyata yang mewarisi ilmu Imam Malik itu bukan anak laki-lakinya, tapi justru yang menguasai al-muwatta dan serangkaian semua
ilmu yang dimiliki ayahnya itu adalah anak perempuannya gitu ya. Itu artinya kan bagaimana sebenarnya Islam itu sudah membawa konsep mensejajarkan bahwa anak laki-laki perempuan itu, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, itu kedudukannya sama gitu. Jangan kita, terutama ya ibu kita, orang tua, jangan membedakan, oh anak lelakiku nanti aku prospek di sekolah yang bagus A, B, C, D. Oh yang anak perempuan yang deket aja lah, deket orang tua ya, sekolahnya mah di yang nggak bagus-bagus amat nggak apa-apa, yang penting deket orang tua. Seringkali kan kayak gitu ya. Kita kita maksimal untuk mensupport anak laki-laki gitu ya. Tapi kemudian anak perempuan ya itu tadi, karena kemudian nanti dibilangnya kewajibannya adalah ngurus rumah, ngurus istri, ngurus suami, kemudian seakan tidak butuh untuk mendapatkan pengetahuan terbaik, fasilitas sekolah terbaik juga gitu. Itu ya. Yang kemudian yang kedua yang menarik aku di sini ada di halaman berapa nih? 16 ya. 16 Romawi ya. XVI. Nah itu Dr. Akram tuh menyebutkan, aku telah mengumpulkan informasi dari banyak sumber selama lebih dari 10 tahun tentang 80.000 lebih ahli hadis wanita, dan tidak 8.000 ya, 8.000 lebih ahli hadis wanita, dan tidak ada satupun dari mereka yang dilaporkan mereka merasa inferior dengan kehidupan rumah tangga mereka. Jadi ketika Dr. Akram itu mengumpulkan itu hadis-hadis gitu dari perempuan-perempuan muslimah yang menghafal hadis, mereka tidak ada yang merasa inferior dengan kehidupan rumah tangga mereka. Itu pertama. Dua, mereka tidak ada yang merasa inferior terhadap laki-laki. Dan yang ketiga, mereka merasa tidak punya peran dalam kehidupan masyarakat di luar domain privat keluarga mereka. Jadi tidak ada yang merasa tidak punya peran gitu ya. 3 komponen ini gitu. Yang pertama, merasa inferior, tidak ada yang merasa inferior dengan kehidupan rumah tangga mereka. Artinya apa? Artinya mereka itu, meskipun mereka itu ahli hadis, mereka itu juga fokus di kehidupan rumah tangga sebagai istri, sebagai ibu. Di sisi lain mereka itu ahli hadis gitu ya. Kalau kita simpulkan, peran yang ambil di luar, baik belajar, mengajar, memberikan manfaat untuk orang lain, untuk umat gitu ya, itu tidak lantas menjadikan kita itu lalai dari urusan keluarga gitu. Peran utama tuntas dulu sebagai istri, sebagai ibu tuntas, baru kemudian apa peran kita keluar gitu. Kemudian juga peran kita mengisi tangki diri sendiri ya dengan pengetahuan dan sebagainya gitu. Pun sebaliknya, peran sebagai ibu dan istri itu kemudian jangan lantas membuat kita mandek dan tidak bertumbuh gitu. Punya peran dalam keluarga, tetapi peran dalam kehidupan masyarakat ini juga penting gitu. Sesuatu yang membuat kita hidup dan menyala, kalau aku bilang ya gitu. Dan bertumbuh gitu. Karena ya bagaimana aku melihat bagaimana kehidupan para sahabat wanita zaman dulu tuh secemerlang itu karena balance ini, semua aktualisasi diri di dalam rumah dan juga bagaimana mereka berkiprah sesuai dengan aturan syariat tentunya ya, itu terisi semua gitu. Sementara kita seringkali menjadikan alasan anak dan suami sebagai burden tersendiri untuk belajar gitu, kayak saya ini suami, ini anak gitu. Padahal boleh jadi sebenarnya kita sendiri yang membuat burden itu gitu loh. Kita membuat batasan itu dan kita membuat limitasi dengan itu alasan-alasan itu gitu ya, dengan alasan ya anak dan suami gitu. Jadi kemudian atau sebaliknya gitu, berkiprah keluar tapi suami dan anak ya keteteran gitu juga ada gitu. Dan dari kisah-kisah ini kan jelas ya, di situ menyebutkan bahwa mereka nggak merasa inferior dengan kehidupan rumah tangga. Artinya sebegitu balance-nya mereka sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai penuntut ilmu, dan juga sebagai guru di luar gitu. Yang kedua, nggak merasa gimana Mbak? Iya, sampai punya murid-muridnya jadi imam-imam besar gitu. Iya, Masya Allah ya. Nanti kita semakin ke belakang kan ada banyak contoh ternyata
luar biasanya ya. Gurunya ada Habib, gurunya Imam Suyuti, ternyata ada barisan-barisan perempuan gitu ya. Luar biasa. Umur Darda itu juga ternyata muridnya luar biasa banyak dari kalangan laki-laki gitu, dan itu yang mungkin ini kita tidak banyak terpaparkan dengan itu, sehingga kita taunya ya apa ya yang sering kali ada di kajian-kajian perempuan ya, perempuan itu mensupport dakwah suami gitu-gitu ya, maksudnya belum banyak mengeksplor bagaimana peran perempuan dalam perkembangan pengetahuan gitu. Ya, dan sebenarnya benar gitu ya, perempuan yang maksudnya berada di belakang suami untuk mensupport suaminya itu benar, tapi ini terabaikan gitu fakta bahwa perempuan itu punya apa kalau bahasanya punya otoritas keilmuan yang sama gitu dengan laki-laki ketika memang dia berilmu. Itu yang nggak jarang sekali dibahas di majelis-majelis kita. Iya. Mbak Dini nanya, perempuan berhak mendapat pendidikan tinggi? Oh, luar kota. Ini nanti kajiannya ke fikih ya Mbak Dini ya? Iya. Kajiannya ke fikih. Jadi misalnya anak perempuan yang belajar sampai, dan kayaknya nanti ada ya di pembahasan di buku ini juga ada gitu, gimana kita para ahli hadis perempuan ini menuntut ilmu. Dia ada di buku ini. Pekan depan mungkin pekan-pekan berikutnya insya Allah kita bisa nyampe ke sana. Iya. Ya itu juga waktu aku baca ini sih di bagian itu, wah gitu. Dan apa ya? Aku juga ngerasa dari pengalaman pribadi bahwa dulu gitu ketika baru menikah memang kayaknya tuh pola pikir itu langsung berubah gitu ya. Jadi yang tadinya dari mahasiswa yang tadinya itu aktif belajar dan beramal lah ya bahasanya ya. Ketika menikah udah langsung paradigmanya itu berubah. Oh udah nikah berarti di rumah gitu. Dan ya ternyata ini nggak gitu konsepnya gitu. Dan persepsi kita tentang menuntut ilmu pun jadi berubah. Iya nggak sih Mbak? Waktu habis nikah ya, dulu ketika baru menikah persepsi tentang menuntut ilmu itu jadi ilmu seputar rumah tangga akhirnya. Dan ini berdasarkan pengalamanku, akhirnya itu yang membuat aku merasa kok banyak yang kosong akhirnya gitu. Padahal sebenarnya sebagai seorang muslim, kita itu ya tetap wajib untuk tumbuh menumbuhkan pemahaman yang lebih baik dalam keislaman, keilmuan Islam kita gitu, bukan sekedar gimana caranya jadi istri yang baik atau jadi ibu yang baik, tapi sebagai individu muslim kita itu juga wajib untuk menambah pengetahuan itu gitu. Karena sebelum menjadi istri yang baik kita harus jadi muslimah yang baik dulu kan gitu. Dan ini yang itu tadi ya masih berkaitan dengan itu, tidak satupun dari mereka yang melalaikan tugas keluarga. Itu memang ini ya, kayaknya kalau misalnya ada satu aja gitu ya biografi dari nanti para ahli hadis ini yang disebutkan gitu, yang terbahas secara lengkap, kayak pengen banget tuh aku tuh tahu gimana caranya gitu. Gimana caranya belajar, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, bisa balance semua itu gimana ya caranya ya? Pengen banget sebenarnya. Mbak Iva udah ketemu belum? Karena aku jujur masih nyampe bab 1 memang bacanya Mbak. Nanti di bagian ke belakang-belakang itu ada banyak contoh gitu ya, bagaimana perempuan-perempuan ini mengajar anak-anak, bagaimana dia mengajar bagaimana sistem pengajaran, sistem pendidikan atau transfer ilmu itu tidak saja terbatas misalnya di luar, tetapi sebenarnya madrasah pertama perempuan itu ada di dalam rumah gitu. Sebagaimana Aisyah berguru pada siapa? Berguru pada Rasulullah langsung gitu. Termasuk juga para istri-istri sahabat itu bergurunya kemana? Ya ke suaminya gitu. Yang aku bayangkan adalah kalau kita melihat hadis-hadis gitu ya, ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabiah. Nah, sahabiah itu dapat itu dari suaminya gitu, atau riwayat hadis itu dari seorang
sahabiyah dapat itu dari anaknya gitu, kemudian dari bapaknya gitu. Artinya sebenarnya kan sistem taklim di dalam rumah ini hidup gitu loh di zaman itu gitu. Aku bayanginnya kayak gitu. Bagaimana kemudian hadis itu bisa nyampe di seluruh anggota keluarga, sehingga bahkan ada riwayat-riwayat hadis yang matannya itu, sanadnya itu ya satu keluarga gitu, ada ayah, ibu, anak, itu ada juga gitu. Dan ketika dikonteskan ke masa sekarang gitu, kita sering nggak sih gitu habis kajian dengerin apa, kita diskusi sama suami dengan sebagai partner sejajar ya, tadi itu gini kajiannya, terus kita ngobrol asik gitu. Mestinya itu yang hidup di rumah-rumah keluarga muslim gitu. Bagaimana ilmu itu saling tertransfer, nggak hanya dari kita mendengar dari suami ya, nggak kita hanya kita berguru pada suami, bahkan suami juga bisa berguru kepada kita. Jadi saling gitu pada bidang-bidang atau pada bagian-bagian kita yang lebih dulu belajar, kita bisa sharing, pun sebaliknya gitu. Ya itu yang kayaknya sekarang apa ya, memang ini ya, kayaknya nanti kalau misalnya ada kajian pranikah itu perlu Mbak diajarkan, karena ini para suami ya terutama ya, biasanya kan kehilangan topik ya, kehabisan topik kalau mau ngobrol sama istri gitu kan. Ini sebenarnya bisa jadi ini, jadi referensi gitu. Kalau misalnya nggak tahu mau ngobrol apa sama istri, atau kita juga nggak tahu mau ngobrol apa sama suami biar dia nggak terlalu mungkin pusing kalau dengerin curhatan kita, ya ajak untuk ngobrol tentang bab agama gitu. Misalnya tadi kita dengar kajian apa, atau misalnya suami pulang dari kajian tuh kita tanya tadi kajiannya apa gitu. Itu jadi pasti lebih produktif ya daripada ngobrolin apa yang lain gitu. Dan juga termasuk juga memperkuat bonding sih gitu. Itu kenapa kalau di kajian pranikah itu sering bilangnya gini, cari pasangan yang preferensinya sama. Preferensi itu nggak harus, ya bisa macam-macam ya, preferensi ustadznya sama, preferensi buku-buku yang dibaca itu ragamnya sama gitu. Hanya kayak misalnya hobi gitu ya. Karena kalau banyak yang sama, enak gitu loh kita ting-tengannya gitu. Kita punya interest di buku-buku yang sama genrenya gitu ya, kayak buku agama, kitab-kitab, terus kan enak diskusinya gitu, bisa saling gantian baca, terus kita diskusikan bareng gitu. Jadi nggak seputar kayak harus sama manhaj gitu ya kalau kata orang gitu, tapi ya preferensi dalam banyak hal sama itu lumayan memangkas waktu untuk adaptasi sih, dan juga termasuk juga dalam hal ini, dalam hal menghidupkan pengetahuan di dalam rumah itu membantu banget sih kalau kita bisa sefrekuensi gitu sama pasangan. Lanjut kita ke ini di pendahuluan itu beliau lebih banyak ini ya, Dr. Akram di sini lebih banyak membahas tentang persepsi feminis tentang Islam, dan beliau menjawabnya di bagian pendahuluan ini untuk menguatkan argumentasi beliau tentang bahwa Islam dan muslimah itu punya peran penting dalam dunia Islam ini. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena yaitu tadi, kita itu tanpa sadar ternyata sudah menginternalisasi pemikiran-pemikiran itu secara ini ya, sadar gitu, secara tidak langsung selama ini kita punya pemikiran yang seperti itu juga gitu. Nah, misalnya yang sering ditanyakan oleh para feminis di sini, tadi udah dibahas ya, kalau laki-laki bisa, mengapa perempuan tidak? Kemudian dijawab di buku ini, ulama hadis dari kalangan perempuan mendapatkan dan menjalankan otoritas sebagaimana ulama hadis dari kalangan laki-laki gitu. Jadi sebenarnya itu sudah menjawab pertanyaan yang pertama tadi, jika laki-laki bisa, mengapa perempuan tidak bisa? Jadi sebenarnya perempuan itu juga ya bisa, siapa yang bilang nggak bisa gitu. Perempuan itu juga bisa punya otoritas keilmuan gitu. Nah ini otoritas keilmuan itu maksudnya bahwa dia punya, kalau dalam Islam gitu ya, punya hak untuk berfatwa gitu.
Dan untuk berfatwa itu kan dalam Islam butuh posisi yang sangat tinggi gitu sebagai mufti gitu. Dan di Islam itu banyak ternyata ulama perempuan yang seperti itu gitu. Kemudian tentang kewajiban-kewajiban itu enggak secara umum gitu ya. Secara umum itu sebenarnya enggak ada pemisahan gitu kalau dalam Islam. Nah, ini aku sempat ini ya garis bawahi ketika beliau membahas tentang ini hijab di sini. Kan kalau perempuan kan tentu saja ketika dia apa namanya memerankan peran di ranah publik ada batasan-batasan gitu kan. Contohnya ya hijab itu tadi. Ini yang menarik, beliau sempat nyinggung sedikit tentang bagaimana laki-laki dan perempuan berpakaian yang di halaman 22. Nah, itu. Jadi ini yang kayaknya mungkin sama teman-teman feminis di luar nggak akan diterima gitu alasan seperti ini, bahwa kalau laki-laki itu misalnya laki-laki melihat laki-laki lain ganteng gitu ya biasa aja gitu. Sementara kalau kita perempuan melihat perempuan lain cantik, bajunya bagus, kita itu udah ini kan ngelihatnya tuh beda gitu. Jadi fakta bahwa secara general cara kita memandang orang lain itu berbeda dengan cara laki-laki memandang orang, itu membuat semuanya tuh jadi rancu sekarang gitu. Jadi misalnya teman-teman feminis nggak terima dengan syariat hijab karena itu tadi apa sih bahasanya kalau mereka itu ya mereka yang punya pikiran kenapa kita yang diatur gitu ya. Maksudnya ketika membahas tentang pakaian dan hijab itu, padahal hijab itu bukan hanya sebagai pelindung dari laki-laki, tapi juga bahkan dari sesama perempuan. Itu yang menurutku menarik juga gitu di sini, walaupun sedikit gitu ya, tapi waktu aku pikir-pikir lagi, oh ya juga ya gitu. Kalau misalnya aku melihat ada perempuan yang pakai baju bagus dan dia cantik, aku juga akan apa sih bahasanya di sini? Bentar, ya. Nah, perempuan menilai penampilan di antara para perempuan dengan sejauh mana daya tariknya bagi laki-laki. Kita tuh masih mikirnya tuh kayak gitu kan. Nggak bisa gitu kita melihat, oh ya udah gitu, ada perempuan cantik lewat, iya udah lewat aja gitu. Nggak bisa kayak gitu secara general ya. Secara general perempuan itu akan melihat perempuan lain itu dengan penilaian sejauh mana perempuan itu akan menarik daya tariknya ke laki-laki itu. Dan itu nggak bisa diubah, namanya sudah DNA-nya seperti itu gitu. Kenapa perempuan itu dress up-nya lebih diatur sama syariat ya? Itu tadi ya. Karena kalau laki-laki berpakaian untuk dirinya sendiri dan bagaimana dia patut di hadapan laki-laki lain. Standarnya patut aja, nggak yang perlu keren gitu ya. Tapi kalau perempuan berpakaian itu untuk dirinya sendiri, untuk menarik laki-laki, untuk menarik sesama perempuan gitu. Jadi ya bagaimana kemudian hijab itu turun untuk meredam itu gitu ya. Iya, dan itu yang nggak itu ya sama teman-teman di luar sana mungkin nggak diakui gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat faktanya, nyatanya sekali lagi secara general memang begitu gitu. Memang begitu kenyataannya dan itu nggak bisa dipungkiri lagi. Artinya ya memang Allah lah yang paling tahu gitu ya kita itu seperti apa karena Allah yang menciptakan kita. Nah, kemudian disebut gitu perempuan yang memilih untuk mengenakan hijab dikatakan telah menginternalisasi penindasan mereka. Ini benar-benar aku tuh beberapa waktu belakangan memang sering ini ya, entah kenapa algoritma YouTube itu juga banyak membahas tentang feminis yang orang-orang di luar negeri gitu ya. Memang kadang-kadang sih lucu-lucu gitu memang ininya argumentasinya gitu. Apalagi tentang dominasi laki-laki atas perempuan itu tuh ya
memang aneh sekali gitu. Karena kalau ini apa namanya, kayak misalnya kayak yang aku bilang tadi, lah emang kenapa kalau perempuan di belakang, emang jadi nggak hebat gitu. Dan aku yakin ketika orang feminis mendengar pernyataanku ini, dia pasti akan berkata kayak gini gitu. Dia sudah rela ditindas gitu. Padahal ya itu tadi, karena memang goalnya sudah beda, tujuannya sudah beda, maka ya nggak akan ketemu. Nah, itu salah satu alasan mengapa kita tidak memiliki lebih banyak catatan tentang muhadisat adalah interpretasi yang luas tentang kewajiban hijab. Nah, ini jadi poin penting gitu ya. Kenapa dalam sejarah kita nggak banyak kita dengar kisah tentang para ahli hadis perempuan ini. Karena kalau menurut pendapatku dari pembacaanku di pendahuluan dan bab pertama ini, karena memang dalam Islam kita nggak pernah butuh untuk itu apa namanya, kayak diakui sama orang lain bahwa ya, ini kemudian apa namanya, dikenal sebagai ini gitu. Dalam Islam tuh nggak ada gitu kepentingan untuk itu gitu. Jadi yang terjadi di masa lalu gitu, ketika misalnya ada kisah sahabat perempuan gitu meriwayatkan hadis, ya kita menganggapnya juga ya dia sebagai seseorang yang berilmu gitu, nggak perlu ditampilkan oh ini perempuan yang berilmu, nggak perlu sampai begitu gitu, karena memang konsepnya dalam Islam laki-laki dan perempuan itu memang sudah sama gitu. Nah, kalau yang menarik juga adalah itu tuh bisa terjadi hanya karena Islam gitu ya, karena sebelum Islam orang Arab Quraisy itu kan begitu merendahkan perempuan ya, bahkan sampai dikubur hidup anak perempuannya. Tapi begitu Islam masuk, dan itu nggak butuh waktu lama, bahkan benar-benar begitu mereka sudah menerima Islam, posisi sejajaran antara laki-laki dan perempuan itu bisa langsung berubah gitu, tatanan strata gitu ya, strata antara laki-laki dan perempuan itu langsung berubah hanya ketika seorang itu punya ilmu. Ini seru banget sih sebenarnya kalau misalnya kita di zaman ini gitu ya bisa mempraktikkan ini gitu ya. Ini nggak akan ada lagi tuh yang namanya apa sih, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Iya, makanya sebenarnya mestinya kalau melihat bagaimana sejarah perempuan di dalam Islam itu, kayaknya Islam itu tidak mengenal emansipasi gitu ya, karena di Islam sendiri sudah sejajar gitu loh, nggak ada yang namanya harus disejajarkan, karena memang sudah dalam hal pengetahuan itu sudah kedudukannya sama, tidak mengenal gender gitu ya, apakah itu laki-laki perempuan, selagi itu kebenaran, selagi itu sesuai dengan Al-Quran hadis, maka sebuah riwayat hadis itu akan diterima gitu ya. Jadi ingat ini waktu kita ngobrol di ruang RSC 1 gitu ya, riwayat hadis Aisyah yang kemudian banyak bertentangan dengan para sahabat tentang hukum menyusui anak sambung yang sudah besar gitu. Oh, itu ya, nanti di bab 1 juga ada ya itu ya. Iya, itu mind blowing sih, maksudnya sebenarnya itu kan penekanannya kepada bagaimanapun Aisyah itu sangat diakui keilmuannya gitu, dan ketinggian makomnya gitu ya, ketinggian level ilmunya gitu, sehingga meskipun beliau meriwayatkan hadis yang aneh, yang enggak ngumumi lah gitu ya, tapi para sahabat tetap respect dengan itu gitu ya. Iya, dan ketika pun misalnya mereka nggak sependapat gitu ya, mereka itu nggak sependapat bukan karena perempuannya gitu, tapi karena ya memang ininya memang punya argumentasi yang beda aja gitu. Jadi ya kalau kita kan misalnya perempuan ngomong gitu ya, perempuan tahu apa gitu misalnya ya, kan kayak gitu.
dalam Islam tuh nggak ada yang kayak gitu. Ketika kita berbeda pendapat, laki-laki dan perempuan, yang dilihat itu ya pendapatnya, bukan bukan karena kamu perempuan jadi pendapatmu nggak penting, nggak ada yang kayak gitu. Iya, sampai di mukadimah di pengantar halaman 8 sampai 9 itu yang kemarin juga sempat kita bahas di room 1 gitu, yang bagaimana Umar bersengketa dengan mantan istri tentang perebutan hak asuh anak, yang kemudian mengadu kepada Khalifah Abu Bakar. Umar yang sebagai sahabat dekat Abu Bakar, dan kedudukan Umar itu sudah luar biasa, sahabat paling dekat Rasul ya gitu. Tetapi apa yang disampaikan Abu Bakar dengan adilnya, bahwa anak itu selagi masih belum balik masih jadi hak ibunya gitu. Bahkan ketika Umar bilang, aku punya jaminan hidup untuk anak ini gitu, misal dengan materi dan sebagainya, tapi Abu Bakar bilang ibunya lebih berhak dengan anaknya gitu. Artinya kan suara perempuan ini kan, ini ya, mantan istri Umar kan mengadu ke Abu Bakar gitu ya. Suara perempuan ya sebegitu diapresiasi gitu ya, dan dipertimbangkan gitu di sejak zaman dulu gitu, sejak zaman Islam pada mulanya sampai sekarang itu tidak berubah gitu ya, seperti itu gitu. Ya, ini Mbak Rajma nyampein. Ya, kajian tentang turunnya Adam dan Hawa ke bumi dari surga. Ya, jadi itu juga ya, dalam teks Al-Quran itu nggak pernah menyebutkan Adam menyalahkan Hawa ketika mereka diturunkan dari surga. Bahkan nyalahin setan pun enggak. Adam dan Hawa itu ketika sama Allah dinyatakan untuk turun dari surga karena melakukan pelanggaran, nggak nyalahin siapa-siapa, nyalahin diri sendiri. Adam nggak nyalahin Hawa, bahkan setan pun nggak disalahin sama dia. Allah. Ya, mungkin salah satu penyebab mundurnya peradaban, peran perempuan makin dikerdilkan. Ya, itu. Ini juga aku ini ya, apa namanya, memang ya karena memang sudah fakta sejarah gitu, bahwa di peradaban manapun, di kebudayaan manapun, memang ada apa, kesan gitu bahwa laki-laki lebih superior daripada perempuan, dan ini yang apa ya, yaitu tadi coba dimasukkan ke dalam pikiran kita gitu. Jadi makanya kenapa kita kemudian pengen bahas buku ini, memang untuk menyadarkan kembali gitu bahwa kita itu punya peran besar dalam tugas kita menegakkan Islam di muka bumi gitu. Bukan sekedar membina generasi, membimbing generasi itu, nggak cuma ngurus anak gitu. Kita membina generasi itu juga kita punya peran penting di luar, yang efeknya itu bisa sebenarnya, kalau misalnya kita mau memaksimalkan potensi kita sebagai perempuan, itu efeknya bisa jauh lebih besar gitu. Terima kasih. Itu kenapa memang ini ya, self development, self improvement pasca nikah itu sebenarnya memang harus menjadi salah satu prioritas kebutuhan bagi seorang perempuan gitu. Karena mostly gitu ya, banyak di antara kita merasa bahwa setelah menikah kebutuhan untuk mencari ilmu, kemudian aktualisasi di luar itu menjadi seperti enggak ada ruang gitu loh. Karena fokus pengabdian utama kepada anak dan kepada suami, kepada keluarga, sehingga seringkali ini agak terkesampingkan gitu ya. Bagaimana kita harus terus belajar gitu. Artinya belajar artinya kita bertumbuh, dan ini sangat mengefek kepada bagaimana kita bisa membersamai anak sampai mereka dewasa gitu, menjadi partner diskusi yang asyik untuk mereka. Bayangkan ya, anak-anak itu bertumbuh di luar rumah. Mereka sekolah, mereka mengenyam pengetahuan, mereka mengenyam teknologi, perkembangan pengetahuan. Tapi ketika ibunya nggak belajar, apa yang terjadi? Akan ada anak-anak yang merasa
kalau ngobrol sama orang tuanya roaming, kalau ngobrol sama ibunya roaming, ibunya nggak ngerti, akhirnya tidak terjadi percakapan-percakapan di dalam rumah yang ya percakapan yang bernilai atau berbobot pengetahuan, bahkan juga termasuk pengetahuan agama gitu ya, sehingga anak nyarinya di luar partner ngobrol yang seimbang dalam tanda kutip gitu ya. Itu kenapa memang begitu pentingnya kita para perempuan itu ya ini untuk belajar, selain untuk mengemban tadi yang kata Mbak Tika, mengemban apa ya, pengetahuan secara umum, bahkan untuk anak sendiri, untuk keluarga sendiri itu sangat penting gitu, untuk tidak melupakan belajar gitu. Ini baru banget kemarin aku di sekolah ngobrol sama temen, ceritain orang tua ya. Jadi kami itu baru nih orang tua yang enak untuk diajak koordinasi, enak diajak untuk ngobrol berkaitan tentang apapun gitu, terutama anaknya. Itu biasanya mereka adalah orang tua yang ngikutin anaknya. Maksudnya gini, misalnya ada beberapa anak murid kami itu yang wibu ya, yang suka sama anime. Itu ada loh orang tuanya itu yang ikut nonton, anaknya nonton apa. Terus apa namanya? Jadi dia ngikutin gitu, anaknya baca buku apa, anaknya suka musik apa, itu dia tahu. Akhirnya hubungan orang tua dan anak ini seru kayak teman gitu, dan kita sebagai guru juga akhirnya jadi enak loh ngobrol sama mereka dibanding dengan orang tua yang fokus bekerja ya fokus bekerja, uangnya banyak, tapi misalnya ketika kita membicarakan problem tentang anaknya itu biasanya stuck, susah gitu untuk cari solusinya. Dan bayangkan kalau misalnya bukan sekedar tontonan anak yang kita ikut nonton, tapi pelajaran yang anak pelajari kita ikut pelajari. Coba apa bukankah itu akan sangat ini ya, seru gitu ketika misalnya anak pulang ke rumah, pertanyaan kita tadi belajar apa itu bukan sekedar basa-basi, pasti akan jauh lebih seru ketika misalnya anak cerita tadi di sekolah belajar ini, dan kita tahu kita bisa apa namanya menyambung jawaban itu dengan obrolan terkait misalnya pelajaran fisika atau geografi atau apa gitu, pasti akan jauh lebih seru, dan itu pasti akan lebih harmonis lah ya hubungan antara anak dan orang tua gitu. Kalau sekedar tontonan dan lagu yang didengar anak ikut didengar sama orang tua itu aja sudah bisa menjalin hubungan yang sangat harmonis gitu. Apalagi kalau sampai ke situ, itu aku bayanginnya coba kalau gitu ya, pasti asik banget itu keluarganya. Ini gagasan itu sama kayak gagasannya Charlotte Mason di buku Home Education, itu juga apa ya, kampanye luar biasa bagaimana orang tua itu membersamai anak belajar, tidak hanya menemani ya, tapi benar-benar belajar bareng gitu ya. Sempat mengalami sempat apa ya, homeschooling gitu. Mungkin Mbak Dini banyak ini ya, lebih banyak pengalaman ya. Memang homeschooling itu memang membuat orang tua jadi belajar bareng, benar-benar ya belajar bareng gitu ya. Dan saya juga sempat sempat berpengalaman, mungkin nggak seberapa banyak gitu, tapi jadi tahu benar-benar karena kita mau belajar bareng gitu ya, baca naskah buku yang kita pelajari juga bareng gitu. Dan itu ya luar biasa sih, ternyata banyak hal yang kita nggak tahu juga gitu loh setelah baca bukunya bareng anak. Oh gini ya gitu, termasuk misalnya tentang lebah gitu ya, oh baru tahu, oh gini ya itu banyak pengetahuan yang ternyata kita nggak tahu gitu ya. Dan aku jadi ingat juga yang karena Mbak Tika tadi ngomong gitu, aku jadi ingat punya teman, kayaknya teman di media sosial deh. Beliau itu anaknya ini ya, suka K-pop gitu ya. Dan bagaimana perjuangan ibunya itu untuk menarik anak tidak ke K-pop itu, ibunya nyemplung dulu tuh, ngeriset dulu K-pop yang disukai anaknya itu apa gitu ya, meriset personilnya, meriset kelebihan kekurangan grupnya gitu. Dan itu luar biasa menurutku ya gitu. Nggak sekedar kayak oh ngelihat anaknya suka K-pop misalnya,
terus dimarahin, nggak boleh, semuanya dibakar gitu ya, merchandise semuanya dibakar, nggak boleh gitu. Nggak gitu. Tapi justru anaknya ini tersentuh karena diawali dari dialog-dialog ketika ibunya menunjukkan sisi positif dari idol yang diidolakannya. Kemudian mereka digiring pelan-pelan gitu. Oh, sesuatu yang nggak baik untuk ditiru apa sih gitu. Sampai akhirnya lama-lama anaknya merasa, oh ternyata aku nggak sebutuh itu ya, nggak harus secandu itu ya dengan K-pop gitu. Akhirnya dia pelan-pelan udah beralih gitu. Dan itu kan butuh effort ya. Dan bagaimana kita mendekati anak-anak kita dengan cara yang gitu loh, yang enggak kemudian membuat membuat penolakan anak dari awal, karena sikap kita yang langsung keras, nggak boleh gitu ya, tapi kita cari tahu. Dan ya itulah kebijaksanaan pengetahuan sih menurutku itu ya, membuat orang jadi punya cara yang wise untuk membesarkan anak. Termasuk ya ini, kita belajar banyak hal bareng-bareng di Rahma Study Club juga ternyata ngefek banyak juga untuk bagaimana kita mendidik anak gitu ya. Jadi kalau kita banyak nabung cerita, terutama sih dengan anak. Jadi kalau ngomong sama anak itu jangan cuma yang sabar gitu. Kita tuh bisa banyak cerita dari kisah Rasul, kisah sahabat, kisah dalam Quran bagaimana tentang sabar gitu ya. Jadi membuat pesan-pesan hikmah ke anak itu jauh lebih terasa dalam gitu ya, karena kita belajar tadabbur Quran dengan berbagai banyak latar belakang cerita atau asbabun nuzul dari kisah-kisah yang ada gitu ya. Jadi lebih kaya, jadi lebih obrolannya jadi lebih hidup gitu. Itu sih. Ya, baca chat dulu di grup Mbak Cinta. Ya, ini nyaut dari pernyataan Mbak Anissa tadi ya, penyebab mundurnya peradaban Islam karena peran perempuan makin diterbiakan. Ya, ini juga disinggung juga di buku kata Mbak Cinta, mengubah cara pandang perempuan juga akhirnya ya, dialihkan fokusnya. Ya itu tadi yang aku sempat bilang gitu, di buku ini ditulis dengan sangat baik. Kalau dalam buku ini kita itu arahkan untuk berpikir apa yang bisa kita raih gitu ya, apa yang bisa kita capai, tapi bukan apa yang bisa kita lakukan. Yaitu tadi gitu yang aku bilang tadi, lah emang kalau di belakang emang kenapa gitu, toh yang kita kerjakan itu kan tujuannya surga gitu. Nah yang ini yang kemudian di luar sana kita digiring untuk akhirnya karena tujuannya adalah itu tadi ya, aktualisasi diri judulnya, akhirnya kita digiring keluar kayak kata Mbak Rajma ini, pemberdayaan perempuan di luar sana akhirnya malah menarik perempuan keluar dari tugas utamanya sebagai madrasatul muka gitu, karena akhirnya disuruh kerja. Kan laki-laki bisa tuh jadi CEO, kenapa perempuan nggak bisa? Nah, emang penting banget ya jadi CEO sebenarnya kan gitu. Pertanyaan kayak gitu nggak pernah dibalik gitu loh. Emang penting apa sih emang jadi CEO? Sepenting itu ya punya penghasilan sendiri sampai sebanyak itu gitu misalnya. Kita tuh digiring pelan-pelan untuk berpikir bahwa materi itu jauh lebih penting daripada mendidik generasi masa depan gitu. Dan ini barusan banget tadi aku sempat cari ya profilnya Ustadz Dr. Akram ini. Sayangnya beliau tuh nggak ada ya akun sosial media, jadi ketemu di Facebook aja itu unofficial, cuma murid-muridnya yang bikin. Aku nonton satu videonya yang judulnya mengapa kita harus menjadi alim atau alimah. Itu dua alasannya. Yang pertama karena ya kita mau memberantas kebodohan diri kita sendiri, dan yang kedua untuk memberantas kebodohan orang lain gitu lah secara ringkasnya. Tapi di bagian akhir beliau menyebutkan bahwa ini yang membuat kita istimewa, membuat manusia istimewa itu adalah karena kita hidup untuk masa depan. Kita hidup untuk masa depan. Kita itu nggak kayak binatang. Kalau binatang itu hidup untuk hari ini, makanya kenapa mereka pertumbuhan cepat gitu. Bahasa kasarnya kayak ayam aja baru lahir langsung jalan, langsung bisa makan sendiri. Sementara manusia itu untuk tumbuh butuh banyak waktu, karena kita hidup untuk masa depan, kita butuh banyak persiapan. Itu
ini ya, kalau misalnya ditarik benang merahnya dengan fenomena perempuan sekarang yang lebih banyak keluar, kita memang kayaknya diajak berpikir untuk sekarang aja gitu. Semuanya apa ya, yang dikampanyekan di luar sana itu kita diajak untuk mikirin, pertama kita mikirin diri sendiri selalu ya, ininya self center gitu, diajak untuk mikirin diri sendiri, padahal sebenarnya enggak begitu, manusia itu enggak kayak gitu. Kita itu yang membuat kita berbeda dengan binatang adalah karena kita memikirkan generasi yang berikutnya, kita memikirkan masa depan, sehingga yang kita lakukan sekarang itu tujuannya untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kalau misalnya kita ngikutin tren cara berpikir seperti itu, apa jadinya nanti masa depan manusia, umat manusia? Itu kan ya ngeri sekali ya. Iya. Nah, itu dari Mbak Rajma. Yang disampaikan Mbak Rajma itu juga emang terjadi sih kalau kita perhatikan gitu. Kampanye-kampanye perempuan untuk mandiri finansial itu justru datang dari para perempuan sendiri gitu. Termasuk sebagai alasan atau motif bisnis emak-emak sekarang gitu. Kalau mau merekrut reseller, merekrut apa, pasti fokus utamanya adalah bisa punya penghasilan sendiri. Sebegitu pentingkah gitu loh. Sampai highlight mandiri finansial itu menjadi sesuatu yang big deal untuk dikampanyekan gitu. Dan bahkan lupa pernah baca di mana, tapi justru kemandirian finansial perempuan itu membuat angka perceraian itu semakin tinggi. Karena perempuan sudah tidak merasa insecure ketika ditinggal laki-laki, toh aku bisa hidup kok, aku bisa cari uang sendiri gitu. Sehingga mereka tidak khawatir lagi ketika diceraikan oleh laki-laki dan merasa tidak butuh gitu. Dan banyak terjadi itu karena perempuan, laki-laki merasa sudah tidak dikoamkan, tidak dianggap sebagai pemimpin keluarga, dan salah satunya adalah memberikan nafkah gitu, karena istri udah memenuhi sendiri, dia bisa jajan apa-apa sendiri gitu. Dan ini yang ya itulah maksudnya, bahkan di antara kaum muslimin aja syiar untuk menuntut ilmu tuh masih lebih kalah populer ketimbang syiar para emak-emak untuk memandirikan finansial emak-emak yang lain gitu ya. Itu PR besar kita, PR besar ya teman-teman, dan yang jadi cita-cita kita ya gitu, sama Mbak Tika sama saya gitu, untuk mengkampanyekan kembali pentingnya ilmu untuk para ibu, untuk para istri gitu ya. Jangan cuman semangat buat nyari uang jajan gitu ya. Tapi ya itu betapa. Tapi itu bukan berarti kita ini ya, bukan berarti nggak boleh gitu, karena ini yang sering ini juga kita salah kaprah dengan definisi gitu ya. Jadi kadang kita itu terlalu ngelihat itu kalau nggak A berarti B. Padahal masih ada C, D, E, F, G gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya dibilang ya ini misalnya itu tadi nggak perlu gitu kita terlalu berambisi untuk punya penghasilan sendiri. Kemudian orang langsung berkesimpulan, oh berarti nggak boleh ya? Bukan gitu juga. Iya itu, ya Masya Allah. Hanya ya, jadi seru nih kan bahas ini. Highlightnya sih gitu. Highlight itu menentukan ya itulah, menentukan bagaimana kita mau mandang sesuatu gitu ya. Ketika tadi dibilang, oh jadi nggak boleh nih, akhirnya kan jadi kayak Mbak Tika bilang, oh ternyata kalau bukan hitam ya putih gitu, kalau bukan putih ya hitam gitu kan, nggak gitu juga gitu ya. Ya memang balik lagi akhirnya betapa pentingnya ilmu gitu, supaya kita itu nggak begitu ini ya, ketika memandang sesuatu itu nggak saklek gitu. Nah ini jadi rame kan gitu kalau udah bahas kayak beginian. Ya biasanya ditakut-takutin kalau nggak kerja nanti suami nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan padahal sebenarnya itu tadi, ini nanti kaitannya dengan akidah sebenarnya ya, yang seperti ini. Pengalamanku juga waktu resign itu, hampir 2 tahun ya aku resign, ya ternyata sama aja loh. Hidup itu ya sama aja gitu.
ketika aku punya penghasilan juga ya penghasilanku alhamdulillah gitu ya, penghasilanku ya buat aku sendiri gitu. Dan ketika aku resign waktu itu juga ya ternyata suami masih bisa loh ngasih uang jajan. Jadi ya sebenarnya sama aja, memang konsep kita tentang rezeki itu nggak bisa disederhanakan seperti itu. Jadi kalau suami rezekinya 1 juta, istri 1 juta jadi 2 juta gitu, nggak seperti itu konsep rezeki itu. Ya. Dan ini sih terutama Mbak, mungkin juga yang perlu dituntaskan untuk teman-teman yang belum nikah kali ya, maksudnya bagaimana memutuskan untuk nantinya akan bekerja atau enggak gitu. Bekerja atau enggak itu bukan soal ya boleh atau enggak gitu. Karena perempuan iya ini ya, kalau banyak ini kan jadi ranah dalam tanda kutip diskusi khilafiyah ya. Apakah wanita itu boleh keluar rumah bekerja atau enggak gitu ya. Tapi yang salah satu yang menjadi prinsip utama tuh mestinya adalah apakah bagaimana kesesuaian pilihan hidup kita itu dengan visi misi keluarga gitu loh. Apakah apa yang kita tekuni itu sejalan dengan visi misi keluarga gitu. Nah, visi misi keluarga ini apakah mensyaratkan seorang ibu harus keluar rumah berkiprah gitu ya, atau berkarir gitu, itu disesuaikan lagi dengan visi misi keluarga itu apa gitu. Akhirnya kan pilihan kemudian berkarir atau enggak, ataupun misalnya berkarir di mana, atau berkiprah atau berkontribusi di mana, itu kan kemudian melihat secara big picture keluarga ini mau diarahkan kemana gitu ya. Jadi nggak gambling. Sementara selama ini ya banyak rumah tangga di luar sana ya itu istri keluar untuk mencari nafkah itu, tapi nggak ada ini loh, nggak punya konsep visi misi keluarga ini mau dibawa kemana gitu. Itu yang missing gitu ya, sehingga akhirnya ya keluar dari track, keluar dari rel gitu ya. Akhirnya ya fungsi-fungsi, bahkan fungsi-fungsi istri di dalam rumah sendiri kemudian jadi dalam tanda kutip luka gitu ya. Kayak kalau kajian-kajian Ustadz parenting itu bilang banyak perempuan itu yang gen alfanya itu jadi tinggi ketika dia sudah dia terlalu banyak bekerja keras di luar sehingga kan jadi maskulin gitu ya. Dan cara dia mendidik anak di rumah itu juga menjadi relatif sama dengan para bapak yang tadinya mestinya lebih balance antara ayah dan ibu ya. Maksudnya yang satu tegas, yang satu lembut gitu ya. Akhirnya kebawa sama-sama keras ala-ala militer semua ini gitu. Ada yang sampai seperti itu karena ibu kehilangan kefemininitasnya gitu loh. Kalau kata Ustadz Adrian Ruswi kayak gitu ya. Femininitasnya itu tergerus dengan beratnya kerja di luar rumah, sehingga ketika dia ke dalam rumah apa yang kerasnya kerja di luar rumah itu dia terapkan di dalam rumah gitu ke anak-anaknya gitu. Akhirnya tumbuh anak-anak yang kalau enggak keras ya kemayu gitu. Karena ya itu gitu, banyak hal gitulah. Jadi kayak penyimpangan seksual gitu ya. Kayak anak jadi gay, jadi bisex itu seringkali juga berasal dari fitrah atau kefemininitasnya seorang ibu dan juga maskulinitas seorang ayah itu tidak diasah atau tidak dipaparkan dengan baik ke anak gitu. Akhirnya ya anak jadi tumbuh menjadi pribadi yang belok gitu karena dari orang tuanya udah belok juga gitu. Iya, dan ini ya, jadi ingat Ustadz Budi Asari pernah nyampaikan tentang kenapa kalau perempuan itu nggak bisa jadi hakim. Jadi kalau jadi hakim itu kan kita harus menyisihkan emosi, harus pakai logika. Sementara kalau misalnya perempuan terlalu sering pakai logika, nanti emosinya mati, gimana kasihan anak-anaknya. Gitu. Jadi terlepas dari segala alasan syar'inya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau berpikir secara ini ya, itu ya jadi masuk akal gitu. Mengapa ada beberapa pekerjaan gitu. Dan ini sebenarnya jadi bukti gitu bahwa sebenarnya dalam Islam nggak ada pembatasan yang terlalu strict gitu ya. Perempuan nggak boleh ini. Ya faktanya yang tidak bisa kita
ambil ya di ranah-ranah publik itu nggak banyak kok, cuma nggak boleh jadi pemimpin negara, terus itu nggak bisa jadi hakim. Selain itu kan bisa. Jadi sebenarnya di bagian mananya gitu, di bagian mananya yang kita itu tertindas gitu. Kadang-kadang juga ya itulah orang ya, orang cuma urusan sholat aja harus pengen banget gitu jadi imam. Emang kenapa sih? Kadang-kadang tuh ya Allah gitu ya. Emang penting banget gitu ya jadi imam, padahal kan tanggung jawabnya besar malahan. Ya, lanjut ini Mbak Ziana. Tapi juga ada ini loh. Aku lupa dari buku ini atau mana gitu. Kalau nggak salah Ummu Salamah ya pernah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa di Quran itu lebih banyak di mentionnya itu laki-laki gitu. Tapi habis itu jadi kemudian habis itu kemudian turun ayat ini ayat yang mention gitu muslimin muslimat gitu, jadi yang kayak laki-laki perempuan gitu, jadi turun ayat itu gitu loh, karena pertanyaan tadi gitu sampai langsung dijawab sama Allah, turun ayat itu gitu. Dan itu sebenarnya hanya persoalan bahasa kan. Iya. Gitu. Jadi bukan ya lagi-lagi gitu ya, memang harus paradigma berpikirnya itu yang memang harus dibenerin dulu gitu. Karena cuma persoalan bahasa, jadi begitu dijawab bedanya sama Solih dengan kita gitu. Mereka kalau udah dapet jawaban, oh iya ya sudah gitu, udah selesai puas gitu. Nggak pernah puas gitu ya. Kita mempertanyakan sesuatu udah dijawab, ya tapi kan selalu ada tapi kan. Ya Masya Allah. Yang pertanyaan Mbak Dini tadi juga lumayan menarik sih, meskipun sebenarnya lebih tepat jawabannya dicari ke ini ya, ke kitab fikih kali, dan fikih itu kan ranahnya lebih luas, maksudnya wilayah perbedaan pendapatnya juga besar gitu ya. Cuman ya seaman-amannya kan sebenarnya paling enggak memang dibersamai mahram gitu ya. Kalau cara gampangnya lah, cara bodohnya itu punya anak laki-laki dan perempuan yang jaraknya tidak jauh, itu juga menguntungkan gitu. Kalau sekolah misalnya harus keluar, ya bareng gitu loh, dibersamai kakaknya atau adiknya gitu. Makanya punya anak laki-laki dan perempuan gitu. Ketika ada anak perempuan, harus ada anak laki-laki yang jaraknya nggak jauh, itu. Ketika safar, sama saudara laki-lakinya gitu ya. Termasuk juga ketika menuntut ilmu misalnya, bisa bareng-bareng. Tapi kalau misalnya udah besar gitu, udah setingkat kuliah gitu ya, ya udah nikahin aja. Sambil nikah nuntut ilmu kan sama suami gitu, ya udah beres gitu kan. Itu cara bodohnya lah kayak gitu ya. Untuk menghindari. Tapi ya itu tadi lagi-lagi lagi-lagi berbenturan dengan yaitu konsepsi masyarakat gitu ya. Aku dulu juga orang tua angkat tuh pernah bilang gitu, kalau kamu mau nikah aja gitu. Kalau memang ini misalnya namanya anak ini ya mulai SMA ya udah. Jadi kata orang tuaku, kalau misalnya kamu udah mulai suka sama laki-laki, terus daripada pacaran mending nikah aja gitu. Jadi ini juga yang aku tuh salut lah sama orang tua angkatku itu. Jadi mereka bilang urusan tanggung jawab sekolah sampai kamu kuliah ya masih tanggung jawab kami sampai kamu belum bisa mandiri gitu. Jadi tapi kalau kamu memang udah mulai suka sama laki-laki, mending nikah aja gitu. Sayangnya yang punya pemikiran seperti itu cuma orang tuaku gitu. orang tua lain kayaknya nggak banyak gitu yang punya pemikiran kayak gitu. Jadi ya nggak jadi, harus nunggu lulus kuliah dulu nikahnya. Masya Allah. Ya, jadi balik ke grup. Udah rame ini. Ada obrolan apa? Ya, kata Mbak Zian. Saya terpikir kita harus menggali bagaimana agar sejak dini anak-anak kita bekali dengan cinta beragama. Ya, sebagaimana kita kenal iman dulu sebelum Al-Quran. Iya, jadi memang membaca buku ini memang benar-benar menyadarkan gitu ya. Oh, selama ini kita udah tahu
bahkan sebenarnya kisah-kisah yang dikutip di buku ini juga sebenarnya kita sering dengar juga ya Mbak ya, kayak kisah tadi Khaulah, kisahnya Ummu Salamah, kemudian perbedaan pendapat antara sahabat perempuan dengan yang laki-laki itu kita sudah sering dengar, tapi sudut pandangnya yang selama ini kita nggak kena ke situ gitu. Kayak misalnya Khaulah yang gugatannya gitu ya langsung didengar oleh Allah, kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang ini loh, Allah itu tuh nggak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Itu yang perlu banget gitu, kayaknya kita diingatkan bahwa kita itu punya peran, punya apa namanya, kita itu nggak pernah jadi manusia kelas 2 gitu seperti yang disebutkan oleh para feminis itu gitu. Bukan berarti ketika kita nggak disebut dalam ayat terus berarti kita nggak dimention, enggak gitu. Kayak siapa Mbak istri Rasul yang waktu itu ketika Rasulullah memanggil ya ayuhan nas, itu kayaknya kita lagi bahas apa sih? Bahas rambut nggak sih waktu itu ya? Dia lagi apa namanya? Lagi sisiran atau apa gitu ya, istri Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah menyebut dia ayuhan nas, dia langsung bergegas gitu ya mau keluar. Dia bilang, itu kan laki-laki yang dipanggil, loh saya kan juga manusia, katanya kayak gitu kan. Dan di Islam itu nggak pernah ada konsep bahwa perempuan itu sebagai manusia kelas 2 gitu. Jadi ketika disebut ya ayuhan nas, ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, ya itu tuh kita juga, perempuan juga disebut gitu. Dan itu itu yang perlu kita ingat lagi gitu. Jadi ini menarik sih nanti di tadabbur Quran, di kelas tadabbur ya, bagaimana ayat yang bagaimana sih perbedaan dan maksud dari ayat-ayat yang Allah mention dengan kata laki-laki, tetapi sebenarnya maknanya untuk laki-laki dan perempuan, dan di ayat mana yang Allah mention dibedakan masing-masing disebut gitu ya. Tapi itu kayaknya lebih menarik untuk dibahas di kelas tadabbur gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum gabung di kelas tadabbur Quran, nanti bisa habis ini tertarik untuk gabung karena diskusinya juga seru gitu ya. Mbak Isa, dirimu tidak lihat yang sudah DM di Instagram seberapa banyak Mbak nanya ini itu. Makanya bilang ini Serambi linknya gimana? Karena memang begitu banyak yang nanya di DM pribadi juga pengen gabung diskusinya gitu ya. Tapi karena memang harus di accept dan lewat mekanisme ya, kemudian diarahkan ke link Instagram itu sih gitu. Oke, jadi di tempatku sudah jam 3 Mbak. Bentar lagi sudah asar. Ada yang mau ditambahkan lagi Mbak? Kalau aku sih kayaknya ini ya, kita kayaknya dicukupkan dulu di pendahuluan. Kayaknya nggak nyampe ya ke jam 1 ternyata. Jadi waktu di tempatku kayaknya sekitar 15 menit lagi asar. Kita bisa ke ini nggak, ke pendahuluan nggak? Ini tadi kan baru pendahuluan penulis. Ini ke mukadimah yang benar-benar mukadimah. Gimana? Nah ini tadi juga sempat ini ya, apa namanya, di halaman 4 yang aku bilang tadi gitu. Kalau orang dulu itu ketika bertanya, kalau sudah dapat jawaban dari ayat atau dari hadis, sudah selesai gitu, sudah langsung putus semua argumen. Ini disebut di buku ini di halaman 4 gitu ya. Dalam ajaran Islam, perkataan Allah berfirman dalam kitabnya itu akan langsung menghentikan semua argumen. Itu jadi catatan penting kayaknya untuk kita gitu ya. Perbedaan antara kita dengan orang-orang soleh zaman dulu gitu. Orang zaman dulu itu bertanya, kalau orang-orang zaman sekarang itu mempertanyakan. Insya Allah nanti di diskusi-diskusi selanjutnya kayaknya kita akan lebih banyak explore bagaimana kita akan mengetahui bagaimana ternyata sahabiah gitu ya, wanita-wanita muslimah zaman dulu itu
bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka itu nggak malu untuk nanya gitu ya, bagaimana mereka itu berforum dengan juga laki-laki itu seperti apa batasannya dan bagaimana gitu. Aku sendiri jujur juga penasaran gitu, gimana sih gitu, kok ada ulama-ulama perempuan yang muridnya itu laki-laki gitu. Nah, aku tuh bayangin teknisnya gimana gitu, apakah di balik hijab atau murid laki-lakinya itu hanya sebatas mungkin usianya hanya sampai SMP misal gitu ya, atau bahkan mungkin sudah mengajari sampai ketika umurnya sudah dewasa gitu. Teknisnya seperti apa gitu, aku pun penasaran gitu, karena selama ini kan ya lebih banyak kan semakin kalau ke ini perempuan kan ngajar perempuan aja kalau selama gitu, iya gitu, maksudnya hanya laki-laki yang bisa mengajar perempuan, nggak bisa sebaliknya gitu. nah itu yang selama ini jadi tanda tanyaku sendiri pun juga kayak gitu. Sementara kita di sini banyak ini ya, banyak riwayat yang yaitu bahkan ulama-ulama besar pun meriwayatkan guru-guru perempuannya gitu. Ada Habi, kemudian Ibnu Taimiyah gitu. Ibnu Qayyim itu juga punya guru-guru perempuan gitu, dan itu aku penasaran banget sih bagaimana sih para ulama zaman dulu itu berguru dan juga menjadi guru, terutama ulama perempuan ya, bagaimana mereka menjadi guru untuk para murid perempuan dan laki-laki, ataupun bagaimana dulu mereka itu belajar dengan guru ya, guru laki-laki maupun guru perempuan gitu. Bagaimana sih mereka dulu menuntut ilmu gitu. Penasaran ya, salah satu yang bisa aku temui dari buku ini itu ya salah satunya ketika anaknya Imam Malik yang sudah hafal Muwatta dan juga hadis-hadis ya ayahnya gitu ya. Ternyata beliau itu sering kali ada di majelis ilmu itu gitu ya, di balik tabir, di balik hijab. Kalau misalnya ada murid yang salah, dia langsung menegur, ngingetin gitu. Nah itu, oh ternyata gitu ya. Nah, tapi kita akan mungkin nanti dalam perjalanannya kita akan menggali lebih banyak bagaimana para muhadisah ini belajar dan juga mengajar gitu ya Mbak. Ya, insya Allah kita akan bahas itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi buat teman-teman yang masih belum punya bukunya, masih ada waktu untuk ini ya, untuk ngajar. Bisa beli di marketplace, atau kemarin Mbak Zian ya kalau nggak salah ya, yang punya akses untuk ngasih ini ya, diskon langsung dari penerbitnya. Nanti bisa hubungi Mbak Zian, bisa dicari di Serambi kayaknya kemarin udah. Oh, di hall ya kita ininya ya. Nanti kita akan mention Mbak Zian untuk mempermudah akses teman-teman beli buku ini. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir siang ini, dan diskusinya juga di grup seru banget ya. Alhamdulillah, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan kita akan membahas ke bab 1 ya, insya Allah. Kita tutup ya Mbak ya pertemuan kita pekan ini. Insya Allah nanti ini rekamannya bisa diakses audionya di YouTube, atau mungkin nanti kita buat ininya ya, Spotify kayaknya. Yang ininya podcastnya gitu, insya Allah. Ya, karena nggak ada presentasi slide, kayaknya di Spotify pun bisa kita ini ya. Ya, jadi yang ketinggalan nanti bisa akses di situ. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.